Kita lanjutkan tafsir, kajian tafsir juz 29 surah Al-Mulk. Tidak terasa sekarang masuk ke ayat yang terakhir, itu satu ayat terakhir dari surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul ara'aytum, katakanlah Muhammad, ara'aytum, terangkanlah, in asbaha ma'ukum, jika air kalian itu ghawra, menjadi kering, faman ya'tikum, maka siapakah yang bisa mendatangkan kepada kalian bima'in ma'in, dengan air yang mengalir. Ikhwan fillah asyhadukumullah, dalam tafsir As-Sa'di ini disebutkan akhbar ta'ala an infiradihi bin ni'am khususan bil ma'. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang infiradihi bin ni'am. Hanya Allah sendiri yang bisa memberikan nikmat. Yang ngasih nikmat hanya Allah. Wa khususan bil ma', dan khusus dalam ayat ini Allah jelaskan tentang nikmat air, yang darinya hidup segala sesuatu. Wa ja'alna minal ma' kulla syai' hayy. Allah Subhanahu wa taala di sini istifham, adalah pertanyaan. Bertanya kepada mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada mereka yang ya'budul authan, yang mereka menyembah berhala-berhala. Pertanyaannya, bagaimana jika air itu habis, hilang, kering? Fama ya'tikum bima'in ma'in, siapakah yang bisa mendatangkan air yang mengalir? Tashrabuna minhu, sehingga kalian bisa minum dari air. Wa tasquna an'amakum wa asjarakum wa zuru'akum, sehingga kalian, dalam tafsir As-Sa'di, bisa ngasih minum ternak-ternak, kemudian bisa menyirami pepohonan, ladang-ladang, kebun-kebun. Wa hada istifham, dan pertanyaan ini adalah linnafi. Pertanyaan di sini adalah an-nafyu, yaitu untuk menafikan. La ahad ghairullah, tidak ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan air. Tidak ada selain Allah yang bisa menurunkan hujan. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengalirkan air. Ikhwani fillah asyhadukumullah, maka di sini ada beberapa hikmah yang bisa kita tadabburi dari ayat ini. Pertama, air itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Allah turunkan dari langit. Kemudian Allah juga keluarkan dia air itu dari tanah, sehingga mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang paling rendah, membuat tanah yang kering itu menjadi subur, tanah yang coklat atau tanah yang gersang itu menjadi subur, tanah yang tidak tumbuh-tumbuhan ketika turun hujan menghijau sehingga indah sedap dipandang mata, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang jauh, ke tempat yang paling rendah. Ikhwani fillah asyhadukumullah, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita tentang air yang sering kita minum setiap hari. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha' ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Dalam surah Al-Waqi'ah, Allah bertanya kepada kita semuanya agar kita berfikir tadabbur. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun, tidakkah kalian perhatikan, coba perhatikan kembali, ma'alladhi tashrabun, air yang setiap hari kita minum. Minum air putih lah,
bikin teh gitu ya, bikin kopi, bikin susu, bikin jahe, minum obat untuk sayuran. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian yang menurunkan air itu dari awan, am nahnul munzilun, ataukah kami yang menurunkan? Law nasya ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Jika kami menghendaki, ja'alnahu ujajan, kami jadikan air hujan itu ujajan, asin. Falawla tashkurun, tidakkah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Disuruh memperhatikan air minum. Masya Allah. Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan makanan kita. Makanan yang setiap hari kita makan itu tidak lepas dari air. Falyanzuril insan ila ta'amih. Hendaknya manusia melihat makanannya. Makanan yang setiap hari kita makan, sarapan pagi, makan siang, makan malam, untuk buka puasa, untuk sahur. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia, laki-laki, perempuan, tua, muda, melihat, memperhatikan kembali makanannya. Kalau tadi disuruh melihat minuman yang setiap hari dia minum, sekarang disuruh melihat makanan yang setiap hari kita konsumsi. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Kami yang turunkan air hujan. Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah tanah itu dengan belahan yang indah. Fa ambatna fiha habba, sehingga apa? Tumbuhlah biji-bijian dalam tanah itu tumbuh. Wa 'inaba wa qadba. Kemudian tumbuh juga buah-buahan, inaba, yaitu anggur. Wa qadba, sayur-sayuran. Wa zaituna wa nakhla, buah zaitun, kurma. Wa hadaiqa gulba. Kemudian kebun-kebun ladang-ladang menjadi lebat. Wa fakihata wa abba. Kemudian buah-buahan, wa abba, dan rumputan. Mata'an lakum, kata Allah, sebagai kesenangan buat kalian, kenikmatan buat kalian, wali an'amikum, dan juga buat ternak-ternak kalian. Kalau kita lihat makanan, kan disuruh memperhatikan makanan. Kalau kita lihat makanan itu, misalkan di warung Padang ada rendang. Rendang ini tersentuh air, pakai air kan bikinnya rendang. Kemudian bahannya itu, bahan utamanya kan sapi, daging sapi. Bahan utamanya daging sapi. Daging sapi ya dari sapi. Sapi itu ketika hidup dia butuh minum dan juga butuh makan. Makanan sapi adalah rerumputan. Rerumputan itu butuh air juga. Jadi makanan yang kita makan setiap hari, mau rendang lah, gulai paku, gulai nangka, soto, apalagi bakso, sate, ya, sate kambing, sate ayam, semua pakai air. Semua butuh air. Falyanzuril insan ila ta'ami, semua membutuhkan air. Maka ikhwan fillah asyhadukumullah, kalau kita lihat semuanya, la syaraba illa bil ma', enggak bisa kita minum kecuali dengan air. Wala ta'ama illa bil ma', enggak bisa kita makan kecuali harus ada air. Wala zira'ata illa bil ma', tidak bisa berkebun, bercocok tanam, tanaman-tanaman, menanam tanaman-tanaman. Ada nanam jahe, ada kelompok tani jahe, ada sawit. La zira'ata illa bil ma', tidak ada peternakan, tidak ada perkebunan kecuali dengan air. Ternak juga dengan air. Wala sina'ata illa bil ma', produksi juga membutuhkan air. Allah bertanya kepada kita semuanya, bertanya kepada semua manusia, bagaimana jika air dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jika sumber-sumber air dikeringkan oleh Allah Subhanahu wa taala? In asbaha ma'ukum ghaura. Betapa sulitnya, betapa susahnya ketika kita kekurangan air. Mati lampu aja, mati lampu beberapa setengah hari atau seharian mati lampu, kemudian kita nggak punya cadangan air, udah tuh
nggak bisa cuci piring, ibu-ibu nggak bisa cuci baju, nggak bisa mandiin anak-anaknya, nggak bisa masak, payah, susah. Ketika air itu kurang, maka sumber air yang bersih jadi berkurang. Ketika sumber air bersih berkurang, manusia kurang minum, kita kurang minum. Ketika kurang minum, dehidrasi. Ketika dibiarkan lama-lama bisa mati. Yang mati nggak cuma manusia, tanaman-tanaman juga mati, sayur-sayuran juga mati, tumbuh-tumbuhan juga mati, polusi juga menjadi buruk. Betapa mahalnya, betapa dahsyatnya nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa air. Wa fis sama rizqukum wa ma tu'adun. Kata Allah, di langit rizki kalian itu. Fis sama rizqukum. Allah turunkan air itu dari langit sehingga menjadi sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayy. Kami jadikan segala sesuatu dari air itu menjadi hidup. Semua hidup dengan air. Tidak ada manusia yang tidak butuh air. Bahkan kita pun, manusia ini adalah makhluk air. Air itu bisa merespon pesan dari luar. Bila air itu sering dicaci maki atau sering disetel musik gitu ya, maka kandungannya menjadi buruk gitu. Air itu bila dibacakan Al-Quran, maka kandungannya menjadi bagus. Seperti penelitian seorang dokter Jepang, Dr. Masaru Emoto itu tentang the miracle of water. Jadi ikhwan fillah sadaqakumullah, air itu luar biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berlepas diri dari air, kita tidak bisa tidak butuh rizki yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah terjadi kemarau, berarti kurang air nih. Kemarau yang panjang di zaman Nabi Musa ya. Pernah terjadi kemarau di zaman Nabi Musa, berarti kurang air, sehingga banyak anak-anak, bayi-bayi yang masih menyusui juga kehausan. Banyak orang-orang tua, banyak ternak-ternak juga mati gitu ya. Akhirnya datanglah Bani Israel kepada Nabi Musa. Saat itu datang untuk agar Nabi Musa, ya kalimallah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kepada kami. Akhirnya fa kharaja yauman, Nabi Musa ini keluar bersama Bani Israel. Ada yang mengatakan sebanyak 70.000 orang ketika itu. 70.000 orang datang ke padang pasir, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb asqina, ya Rabb asqina, wahai Rabb asqina, ya Allah turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami, Allah. Sayangilah ya Allah, di antara kami ada anak-anak kecil, bayi-bayi yang masih menyusui. Ada binatang-binatang ternak, ada juga asyuyukh ar-ruka', juga banyak orang-orang tua, orang-orang yang sudah sepuh yang senantiasa rukuk kepadamu. Berbuih-buih Nabi Musa doa, tapi masih panas juga. Gitu ya. Masih panas juga. Falam yara quz'atal atau as-sahab. Gak ngelihat, Nabi Musa tidak melihat saat itu ada apa? Tidak melihat ada awan. Malah istaddal harru. Malah semakin panas, semakin terik aja nih. Minta lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia kalimullah. Akhirnya Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Musa, inna fikum abdan yubarizuni bidzunub 40 aman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, ya Musa, inna fikum abdan yubarizuni bidzunub. Wahai Musa, inna fikum abdan, di antara kalian ada satu hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yubarizuni bidzunub. Dia diam-diam melakukan dosa, melakukan kemaksiatan kepadaku di hadapanku. 40 aman, selama 40 tahun. Ada satu orang Bani Israel, yaitu yang melakukan dosa kemaksiatan selama 40 tahun, membuat Allah Subhanahu wa ta'ala enggan menurunkan hujan. Orang udah payah, udah susah, tidak ada yang bisa menurunkan hujan, tidak ada yang bisa mendatangkan air kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala.
payah. Kita aja ketika terjadi kebakaran hutan, asap-asap itu payah. Nah, kemudian ikhwan fillah sadaqakumullah, Nabi Musa akhirnya dia marah. Kemudian warafa sautahu 'aliyan. Dia berseru kepada kaumnya. May yubarizallahu bidzunub, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa selama 40 tahun, keluar dari barisan, kata Nabi Musa. Sebab kamu, Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan hujan untuk kita. Karena kezalimanmu, karena dosamu, Allah tidak turunkan hujan kepada kita. Ini disebutkan dalam kitab Ibnu Qudamah. Kemudian ikhwan fillah sadaqakumullah, orang yang melakukan dosa ini, dia tengok kiri tengok kanan, tak ada yang keluar. Tak ada yang keluar. Waduh, kalau dia berdiri, ya, dia keluar barisan, nampak akan kelihatan. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala menutup aibnya selama 40 tahun. Di antara nikmat yang luar biasa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ditutupnya dosa. Kita masih dihormati oleh manusia. Masih ada mungkin nilai di tengah-tengah manusia karena Allah tutup dosa kita. Kenikmatan yang besar, dan itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menutup dosa. As-satrul jamil, ditutup oleh Allah Subhanahu secara rapi. Ditutup dosa kesalahan kita. Coba Pak andaikan, bayangkan, andaikan dosa itu punya bau, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala yang bikin dosa, maka dari tubuhnya akan mengeluarkan bau yang enggak enak. Bau busuk. Setiap bikin dosa keluar bau busuk, bikin dosa keluar bau busuk. Dosa mata keluar bau busuk dari matanya, dosa telinga keluar bau busuk dari telinganya, dosa mulut keluar bau busuk dari mulutnya, dan seterusnya. Andaikan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan fillah sadaqakumullah, ternyata setiap dosa yang dilakukan akhirnya keluar muncul tulisan catatan dosa itu di tubuh kita. Bagaimana jadinya ketika kita setiap kali melakukan dosa, keluar catatan dosa di jidat kita, di kuping kita, di pipi kita, di tangan kita, di tubuh kita? Bagaimana jadinya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap dosa ini bisa bermunculan tulisan-tulisan kita, jejak-jejak kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala di dinding-dinding rumah kita? Maka ikhwan fillah sadaqakumullah, akan banyak terjadi perceraian rumah tangga. Ternyata suamiku macam ni, ternyata istriku macam ni. Banyak terjadi perselisihan, rusak persahabatan. Ternyata begini sahabatku ini. Maka ikhwan fillah sadaqakumullah, salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ditutupnya dosa. Kemudian ikhwan fillah sadaqakumullah, orang tadi tengok kiri tengok kanan, tak ada yang maju, berarti dia memang yang melakukan dosa. Akhirnya ikhwan fillah sadaqakumullah, saat itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama 40 tahun nggak pernah tobat. Akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertobat, ya Allah, aku bertobat kepadamu. Inni atubu ilaik wastur aurati, ya Allah, tutuplah aibku, tutuplah aibku. Tiba-tiba ikhwan fillah sadaqakumullah, langit yang sebelumnya itu terang benderang, cerah gitu, tidak ada tanda-tanda hujan, tiba-tiba kumpullah awan, mendung, dan akhirnya hujan. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kenapa engkau turunkan hujan sementara belum ada yang keluar dari barisan kami, belum ada yang ngaku, belum ada yang keluar kok udah turun hujan, ya? Dan kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku tadi yang bermaksiat kepadaku selama 40 tahun, dia telah sungguh-sungguh bertaubat kepadaku, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan kepada Bani Israel ketika itu. Kemudian Nabi Musa pengen tahu, ya Rabb, hari ini, ya wahai Allah, tunjukkan kepadaku, aku ingin melihat hamba yang soleh itu, hamba yang baik itu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, dia bermaksiat kepadaku, ya, ketika dia bermaksiat kepadaku, aku tutup aibnya, aku tutup aibnya. Maka apakah ketika dia sudah bertobat kepadaku, aku tampakkan kepadamu, aku buka aibnya? Ikhwan fillah sadaqakumullah, akhirnya memang tidak diketahui siapa yang melakukan maksiat selama 40 tahun.
Dan itu tidak penting. Ikhwan fillah sadaqallah. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan air. Ya, fama ya'tikum bima'in ma'in, tidak ada yang mampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi terakhir, perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Aina makana al-ma' kana al-mal, wa aina makana al-mal kanat al-fitnah." Kata Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aina makana al-ma' kana al-mal." Di mana ada air, ada sumber air, di situ ada harta. Di mana ada sumber air, tanahnya subur, airnya banyak, gitu ya, airnya cukup. Aina makanal ma, kanal mal, di situ ada harta. Wa aina makanal mal, kanal fitnah, dan di mana ada harta, di situ ada fitnah. Di situ ada ujian. Di mana ada air, di situ ada harta. Di mana ada harta, di situ adalah ada fitnah. Ikhwan fillah sadaqakumullah, ketika seseorang rakus dengan harta, maka dia akan merusak agamanya. Ketika kita melihat misalnya ada dua ekor serigala yang kelaparan, kemudian dilepas, lapar, udah nggak makan, udah lama nggak makan, dilepas, kemudian masuk ke kumpulan kambing-kambing. Ya. Pasti kita tahu apa yang akan dilakukan oleh serigala itu. Dia akan memangsa kambing-kambing itu, dia akan merusak. Tak peduli dia, itu kambing punya siapa, tak peduli, ya, tak peduli, dia akan merusak. Maka akan terjadi kerugian bagi pemilik kambing, ya. Tak peduli dia. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Ma bi'bani jai'an ursila fi ghanamin afsada min hirsil mar'i 'ala al-mal wasyaraf lidinihi." Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan yang dilepas ke sekelompok kambing-kambing tidak lebih merusak daripada seseorang yang sangat rakus kepada harta dan juga rakus dengan apa? Syaraf lidinihi, yaitu kemuliaan. Pengen disanjung-sanjung, pengen dipuja-puja. Ketika orang ikhwan fillah sadaqakumullah sangat rakus dengan harta, maka ikhwan fillah sadaqakumullah tak peduli halal dan haram. Udah tak peduli dia. Meskipun jalannya kotor, tak peduli dia. Ya, tak peduli. Korupsi, ya, tak peduli dia. Tujuannya untuk menghidupi keluarga, menyenangkan keluarga, ujungnya itu, ya, untuk menghidupi keluarga. Ya. Asyaraf lidinihi, atau seseorang yang haus sanjungan, haus pujian, ujungnya dia mati. Maka ikhwan fillah sadaqakumullah, hati-hati dengan fitnah harta. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Kata Nabi Muhammad SAW, setiap umat punya fitnah dan fitnah umatku diantaranya adalah harta. Tapi di sini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadi kaya. Ya, tidak. Ikhwan fillah sadaqakumullah, orang mukmin yang baik, ya, karena harta yang terbaik adalah harta yang dipegang oleh orang mukmin yang baik. Ya. Ni'mal mal fi rajulis salih, ni'mal malu salih. Jadi harta yang baik adalah di tangan orang yang baik. Betapa Islam ini membutuhkan orang-orang dermawan. Betapa Islam itu membutuhkan, perjuangan Islam membutuhkan orang-orang dermawan. Dibutuhkan orang-orang dermawan. Lihat para sahabat, banyak mereka yang dermawan untuk menghidupkan perjuangan Islam. Ada Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf. Dan kita juga ikhwan fillah di masa sekarang juga sama, kita membutuhkan, ya, Islam juga akan menang, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga Islam juga menganjurkan kepada orang-orang kaya, menganjurkan kepada orang yang memiliki harta untuk bersedekah, untuk berjihad dengan hartanya. Sehingga ikhwan fillah sadaqakumullah, harta yang kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan. Kata Nabi, perumpamaan mayit itu seperti memiliki 3 teman. Teman yang pertama adalah ma anfaqta falaka wa ma amsakta falaysa laka. Apa yang kamu sedekahkan maka itu milikmu. Wa ma amsakta falaysa laka. Sementara apa yang kau tahan bukan milikmu. Yang kita sedekahkan adalah milik kita. Milik kita yang sesungguhnya adalah yang kita sedekahkan. Wa ma amsakta falaysa laka. Apa yang kita tahan-tahan, apa yang kita simpan-simpan bukan milik kita. Akan dibagi-bagi. Kemudian yang kedua, teman yang kedua, ana ma'aka ahmiluka
wa ad'uka hatta idza ataita babal malik taraktuka wa raja'tu. Teman yang kedua adalah aku bersamamu, aku akan mengangkat jenazahmu sampai ketika engkau sampai di pintu raja, taraktuka wa raja'tu, aku letakkan engkau di pintu raja di kuburan, wa raja'tu, dan aku tidak akan kembali, dan aku akan kembali ke rumahku. Fadzalika ahluhu wa waladuhu wa ashiratuhu, itu adalah keluarganya. Keluarga hanya bisa mengantar kita sampai kuburan. Setelah itu mereka akan kembali ke rumah masing-masing meskipun dalam kondisi sedih. Yang ketiga, ikhwani fillah, teman yang ketiga, ana ma'aka, adkhulu ma'aka wa akhruju ma'aka, fadzalika amaluhu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teman yang ketiga adalah ana ma'aka, aku bersamamu. Aku masuk bersamamu, masuk ke kuburan bersamamu, betul-betul setia masuk ke kuburan bersama kita. Kemudian wa akhruju ma'aka, dan juga aku akan keluar, ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku juga akan bersamamu. Fadzalika amaluhu, dan itu adalah amalannya. Ikhwani fillah sadaqallah. Pada intinya di ayat yang ke-30 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang sebuah kenikmatan, khususnya adalah air. Maka jadilah kita termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mensyukuri nikmat air dengan tidak boros ya, menggunakan air ya, gunakan dengan sebaik-baiknya, gunakan dengan secukupnya, dan jadilah orang-orang yang bersyukur kepada Allah, karena orang yang bersyukur kepada Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum, ketika kalian bersyukur Allah ridha kepada kalian. Ini kami sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Insyaallah di pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali tafsir berikutnya, itu surah Al-Qalam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.